Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, perkataan Islam. Jadi Allah SWT mengatakan, dan aku reda Islam sebagai agama kamu. Kenapa Allah memilih perkataan Islam? Karena Islam itu asalnya salam. Salam itu punya arti antara lain perdamaian, kedamaian. Assalamualaikum, damai di atas kamu. Kemudian yusallimu, berserah diri. Orang yang berserah diri kepada Allah SWT, submit to the will of God. Artinya, dia harus melakukan sesuatu. Setelah dia lakukan sesuatu, maka dia serahkan. Kalau berhasil, ya Allah menghendaki berhasil, Allah tidak menghendaki. Ada alasan-alasan kenapa diberikan, dikabulkan, ada alasan kenapa tidak dikabulkan. Karena manusia disuruh berusaha. Karena Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Dalam bahasa Inggris dikatakan dalam Bible, God help them who help themselves. Tuhan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Tidak boleh ketika janggutnya terbakar, orang mengatakan, fulan janggut kau terbakar. Ya selagi berdoa nih supaya hujan turun. Oh enggak, cari aja air. Jangan nunggu sampai hujan turun. Itu sering. Banyak yang kadang-kadang tanpa sadar, mungkin juga setengah bermain-main dalam bercakap-cakap. Ya sudahlah. Ya dia bilang, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak bisa terserah. Kemudian, ya aku tidur aja. Besok mau rezeki datang, tak datang ya Tuhan ngatur. Tak bisa juga. Kadang-kadang orang salah artinya, atau menggampangkan urusan. Nanti kalimat menggampangkan ini, kan sering kali kita begitu. Ya, kita gampangkan semua urusan. Padahal tidak segampang itu. Maksudnya untuk simplify barangkali, untuk membuat lebih simple, tetapi jadi salah. Tapi lari dari tanggung jawab. Nah itu dia. Tidak bisa. Orang yang tidak berbuat apa-apa, itu tidak akan mendapatkan restu, kalau katakanlah kalimatnya begitu, dari Allah Subhanahu. Ya, karena Allah SWT mengatakan kalau dalam bahasa kita disebutkan tangan menyencang, bahu memikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha baghtun. Bagi kamu pahala dari kebaikan yang kamu lakukan dan hukuman bagi yang dosa kamu lakukan. Tidak bisa ditimpakan ke orang lain. Orang kita bagus sekali itu, tangan menyencang, bahu memikul. Nah, itu dia ajaran Islam itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha baghtun. Itu sudah merupakan, tidak bisa kita mengatakan ini kita harus berusaha. Segala sesuatu itu ada alasan kenapa sampai terjadi, banyak diantaranya kita tidak ketahui. Tapi kalau kita teliti dan lain sebagainya, bisa juga kita ketahui, oh ini karena saya melakukan ini, oh karena ini dan ini. Itulah dia masalahnya. Oke. Bang, konteks pembicaraan kita, sebenarnya ada yang ingin kita lakukan bersama. Ya, misalnya adalah seperti yang kita dalam episode bulan lalu, kita pernah membahas ayat dengan sangat baik. Ya. Ayat yang kita ambil itu adalah ketika mengambil buku yang di belakang abang itu. Ada satu buku di sana, terjemahan Al-Quran oleh Habib Yasin. Ya, yang bahasanya, kalimat-kalimatnya, susunan-susunan kata-katanya. Ini dia. Itu betul Bang. Aku kalau melihat buku itu cemburu aku. Kenapa aku tidak punya itu buku? Dan susah dicari itu buku. Yang kata-katanya dan kalimatnya Bang, itu berbeda dengan kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran yang biasanya. Sekarang, kalau di Indonesia nih, anakku beli Quran, aku beli Quran, istriku beli Quran, nanti isinya sama Bang. Kalimat-kalimatnya sama. Seakan-akan itu tidak boleh diubah, atau memang tidak boleh diubah Bang? Tidak penafsiran, begini. Nah ini makanya menarik ini. Jadi kalau boleh aku mulai cerita tentang apa yang ayat-ayat Al-Quran menarik, ya, bersama Izhari dan Nu'im. Ini menarik sekali. Karena begini, dalam surat ke-57, yang judulnya diambil dari penggalan ayat ke-25, Al-Quran memang menantang manusia. Ini surat ke-57 ini judulnya Al-Hadid, besi. Nah, di
ayat ke-25 ada penggalan 3 kata wa anzalnal hadid. Ya 4 kata lah. Kami telah turunkan besi. Ini menarik. Menarik. Nih. Maksudnya dalam ayat yang diturunkan sekitar 1400 tahun silam itu. Allah SWT menggunakan kata yang dalam hal-hal lain tentang penciptaannya, Allah menggunakan kata-kata yang sangat berbeda. Misalnya dalam surat Al-Hujarat. Ini sering dikutip ya. Al-Hujarat ayat ke-13 surat ke-49 untuk menyatakan bahwa Allah memang memaksudkan manusia ini multikultural, multibudaya, majmuk budaya, bineka tunggal ika. Ketika Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, jadi bukan wahai umat Islam. Wahai manusia, inna khalaqnakum, telah kami jadikan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami ciptakan kamu menjadi kelompok puak kaum bangsa berbeda-beda supaya kalian saling mengetahui. 2 kata di sini. Wa khalaqnakum dan wa ja'alnakum. Kami ciptakan kamu dan kami jadikan kamu. Jadi katanya khalaqna, kami jadikan, kami ciptakan, ja'alna, kami jadikan. Jadi dalam Al-Quran itu setiap itu Allah SWT selalu menggunakan khalaqna, ja'alna. Tapi kalau mengenai hujan, kami turunkan hujan. Masuk akal kan? Masuk akal ya kan? Masuk akal. Nah, di dalam surat Al-Hadid ayat ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalnal hadid. Kami turunkan besi. Coba Izhari bayangkan, besi itu diturunkan dari langit. Makanya banyak sekali tafsir-tafsir Quran di masa lalu yang tidak berani menggunakan perkataan menurunkan besi. Karena ya mak, ditimpa besi. Kena hujan aja bisa masuk angin tuh. Apalagi di turun besi. Tetapi anehnya Habib Yasin tidak mau menggunakan Allah telah menciptakan besi. Dalam bacaan mulia dia mengatakan Allah telah menurunkan besi. Dia menggunakan dan kami turunkan besi wa anzalnal hadid. Jadi dalam tafsirnya Habib Yasin mengatakan Allah telah menurunkan besi, bukan menciptakan. Padahal dalam banyak kitab lain, aku punya beberapa kitab mengenai tafsir, mereka tidak berani barangkali, tapi menggunakan kami ciptakan besi dan kami turunkan ilmu kepada manusia untuk memanfaatkan besi. Bukan. Harus harfiah. Dan kami telah menurunkan besi. Nah, ini menarik. Kenapa? Nah, mari kita kembali ke perkataan wa anzalnal hadid. Di situ dan telah kami turunkan besi, bukan ciptakan, bukan jadikan. Kenapa? Karena besi tercipta dalam batang tubuh bintang-bintang di langit. Begitu kasarnya. Khususnya yang dikenal dengan nama Red Super Giants. Ini bintang-bintang merah super raksasa. Yang kemudian karena sudah terlalu berat dengan biji besi yang ada di dalamnya, karena dia lebih panas, karena dia lebih dekat dengan surya, dengan matahari, saking banyaknya dia pecah. Bintang-bintang super ini, yang raksasa ini, yang warna merah, bintang raksasa ini pecah. Kandungannya kemudian turun, terburai, turun. Berjatuhan ke bumi. Berjatuhan ke bumi sana. Karena gaya tarik bumi, gravitas itu ditarik oleh bumi, masuk ke dalam bumi terhunjam. Sekarang ditambang oleh manusia. Nah, bagaimana saya memikirkan sebagai seorang muslim awam, ketika Rasulullah menerima wa anzalnal hadid, apa beliau tidak bertanya kepada Jibril, ya Jibril alaihi salam, apa ini besi kok diturunkan? Padahal dalam ayat yang sama, dalam surat yang sama, dalam surat Al-Hadid itu, Allah ada mengatakan, bahwa allazi khalaqal samawati wal ard fi sittati ayyam. Dia yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dia pakai khalaqal, bukan anzalna, tapi khalaqal. Tapi kenapa pada waktu sampai kepada besi, Allah mengatakan, dan kami turunkan besi. Ini 1400 tahun yang lalu. Dan di dalam
ayat ini juga di dalam surat ini, Bung Izari, di surat ke-20 kalau tidak salah, Allah mengatakan kami jadikan dunia itu bumi sebagai permainan dan hiburan. Itu kata HB Yasin. HB Yasin menerjemahkannya sebagai kami ciptakan bumi ini, dunia inilah bumi ini sebagai mainan dan hiburan. Aku teringat Shakespeare mengatakan dunia ini laksana sandiwara, pentas sandiwara. It's a stage, life is Ya, stage. stage. Nah, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang Inggris yang mengatakan apakah Shakespeare pernah membaca Al-Quran. Karena ada ucapan-ucapannya, misalnya dalam karyanya The Merchant of Venice, Saudagar dari Venesia, mengenai mutu kebaikan, the quality of mercy, mutu rahmat, itu semuanya apakah tidak diambil dari Islam katanya, termasuk ketika dia mengatakan all the world's a stage, bahwa dunia ini hanya permainan dan hiburan, itu dikatakan oleh HB Yasin sebagai permainan dan hiburan. Itu sebagai hiburan. Jadi memang ya kalau kita, ya karena saya Muslim ya, jadi saya melihat, wah nggak heran. Kenapa? Karena saya yakin karena datangnya dari Allah SWT dan dia maha mengetahui. Dia maha mengetahui. Tapi besi itu, kenapa Allah tidak mengatakan telah kami ciptakan besi, telah kami jadikan besi, tapi telah kami turunkan besi. Nah, makanya banyak di masa lalu itu mereka barangkali yang menafsirkan, membuat tafsir Al-Quran, mengatakan, wah ini kalau turun ditimpanya kita benai, ini kata orang Melayu. Bisa benai kita ditimpa. Jadi sebenarnya Bang, Abang kan fasih berbahasa Arab, dan Abang mengerti. Tidak juga, sudah banyak lupa karena tidak praktik. At least kan, ayah Anda kan ini, orang Arab. Ya betul. Dengan kata lain, Abang tidak begitu susah belajar bahasa Arab. Kayak aku ini, belajar satu kata, dua kata bahasa Arabnya susah. Begitu belajar yang ketiga, kata pertama, kedua lupa. Jadi agak susah. Tetapi di dalam ayat dalam bahasa Arab, arti harfiahnya apa? Turun ayat. atau ayat diturunkan. Kalau ayat diturunkan. Dan besi diturunkan. Ayat kami. Disebut juga besi diturunkan. Besi diturunkan seperti ayat. Tetapi kenapa kalau manusia diciptakan? Kenapa langit dan bumi diciptakan? Kenapa segala lain makhluk diciptakan? Ya. Itu dia. Kenapa? Jadi kata-katanya itu betul-betul pilihan begitu. Dan tepat betul. Pilihannya itu sangat luar biasa. Coba begini. Dulu itu makanya aku kepingin kali punya buku itu, Bang. ini pukul anak sindir menantu ya, benar nanti insya Allah kalau kapan-kapan ada dapat lagi. Cuman ini pemberian orang. Jadi di situ ada ditekan untuk Bang kalau itu berapa halaman, nah itu kan bisa difotokopi atau macam-mana. Nanti aku udah cari keliling kemana ke toko buku gak ada. Udah pesan ke toko buku online, itu kan gak ada. Ya. Nggak tahu, mungkin entah dilarang atau apa ya. Tapi hilang itu dari darat. Ya, mungkin saja. Karena begini, waktu dulu mengaji, tempat mengaji itu juga istilahnya di lembah, di Gang Bengkok, dekat Masjid Lama. Ya, itu dikelola, diselenggarakan oleh Al-Wasliyah. Nah, itu orang-orang Mandailing semua itu. Nah, jadi ada Pak Umar. Pak Umar ini kerasnya bukan main kalau mengajar. Jadi kita mulai belajar alif, bata, sa, jim, bongko. Nah, jim itu macam orang bongko. Jadi kau ingat ya, alif, bata, sa, jim, bongko. Nah, itu. Terus tahu hati-hati antara kaf dengan qaf. Nah, yang satu di bawah nih. Di tenggorokan di bawah. Kaf dengan qaf. Ayo semua bilang kaf. Semua bisa bilang kecuali Cudin. Cudin nggak bisa. Kaf sama kaf, dia bilang kaf dan kaf. Den, kata Pak Umar, kau nanti masuk neraka, Den. Kau tahu, dalam bahasa Al-Quran itu misalnya, kaf itu kalbun artinya anjing. Kalbun artinya hati, jantung. Akul, makan. Akul, aku katakan. Jangan kau samakan aja kaf sama kaf. Ayo, udah kau coba nanti latihan di rumah. Ya, kita diberikan latihan. Qaf baliqa minallah qulakum qiqu qaqam baliqa. Sampai fasih.
Sab balisa minallah sula susi susa sambalisa. Sekarang barangkali nggak perlu diajarkan begitu di pesantrennya. Jadi malam itu satu kampung bisa dibayangkan lah. Izhari bayangkan, satu kampung itu kedengar tuh. Qaf balika minallah kula kuki kuka kambalika. Karena besok mau diuji Pak Umar ini. Allah yarhamu. Makanya besok, begitu sampai di pengajian di lembah itu, mulailah. Ayo semua. Semua bisa bilang kaf dan kaf kecuali Udin. Panggil. Mari sini Udin kau. Diri di depan. Coba bilang kaf. 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 Antara kaf dengan kaf itu bedanya luar biasa. Coba sekali lagi. Kaf. 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 Kaf juga dibilangnya. Disikut perutnya oleh Pak Umar. Si Udin bilang, ya kok disikut saya? Bisa sekarang kau bilang kaf kan? Kok disikut saya? Sekarang kau bisa bilang kaf. Ya begitulah cara kita mengaji dulu. Macam mana mau pintar? Untuk kaf dengan kaf saja sudah setengah mati. Ya, memang Bang, pelafasan itu tidak mudah. Banyak orang berkatakan bahwa pelafalan atau katakanlah pelafasan itu gampang. Ketika kita mengatakan sebenarnya dalam Islam ada sekarang ini perbedaan antara husnul khotimah dengan khusnul khotimah. Oh ya, jangan itu berbeda jauh. Iya. Iya. Jadi di dalam bahasa Indonesia juga ada. Ya kita juga banyak melakukan hal-hal yang salah dalam pengucapan. Mungkin ya bisa dimengerti karena dialek. Ya, Bang? Ya. Kalau orang kita Tapanuli, kita nih dari Medan, kadang-kadang huruf E kita tuh banyak E yang kuat, yang pakai koma di atasnya, bukan E yang lemah. Iya. Jadi kalau kita bilang beca, bukan beca. Iya. Nah, kan begitu. Nah, jadi susah. Ada lagi kalau orang bilang dari Jawa Barat, susah orang bilang F, bilangnya P. Iya. Z juga susah. Izhari itu izhari. Harusnya nama aku izhari. Iya. Jadi begini. Ada kan kita selalu diceritakan tentang orang Tapanuli yang baru datang tembak langsung istilahnya dari Siboga atau dari mana langsung ke Jakarta. Nah, dia bekerja sebagai connect bus karena belum bisa jadi supir, belum apa. Maka dia nanti bilang, ayo tebet. Kasih tahu, bukan tebet, tebet. Tebet bukan tebet. Macam mana kau? Oh ya, oke. Tebet. Sampai di Menteng, menteng katanya. Kau itu menteng. Macam mana ini? Tadi aku bilang tebet, kamu bilang tebet. Sekarang aku bilang menteng, kamu bilang menteng. Susah. Kali kalian di Jakarta ini. Itulah dia.